Shalom, sahabat pemenang yang luar biasa di dalam Tuhan Yesus. Kita bertemu kembali di dalam renungan singkat. Tema kali ini adalah Domine Memento Me. Oh Lord, remember me. Artinya, Tuhan, ingatlah akan daku. Kematian adalah awal dari kekekalan. Jangan pernah berpikir bahwa semua akan berakhir saat Anda meninggal. Kematian adalah awal dari kekekalan Anda. Adalah suatu hal yang bodoh jika Anda menghabiskan seumur hidup Anda dengan tidak mempersiapkan diri untuk sesuatu yang Anda ketahui tidak bisa terhindarkan. Anda tidak benar-benar hidup jika Anda tidak siap untuk mati. Dalam Lukas 23 ayat 42 dituliskan, lalu ia berkata kepada Yesus, Yesus, ingatlah akan aku. Ingatlah akan aku, itu adalah kata-kata keselamatan paling pendek. Banyak yang berpikir bahwa dengan mengucapkan doa tertentu supaya bisa diselamatkan. Tetapi penjahat ini tidak menggunakan kata-kata teologis seperti itu. Dan Yesus meyakinkannya bahwa dia akan bersama-sama dengannya di surga. Cukup dengan dua kata, yaitu Yesus, ingatlah akan aku. Sebenarnya bukan perkataan yang diucapkan yang berarti, tapi tujuan hati Andalah yang berarti. Penjahat ini adalah orang bijaksana karena dia sudah tahu bahwa kematiannya sudah pasti. Penjahat itu mau agar Yesus mengingatnya. Penjahat itu mohon agar Yesus mengingatnya ketika Yesus datang kembali sebagai Raja. Ia memanggil nama pribadi Tuhan dan ia langsung mengerti identitas Yesus sebagai Mesias. Ia mengerti bahwa Yesus akan datang kembali untuk menghakimi dunia. Penjahat itu memiliki pengharapan indah yang tidak pernah dimiliki oleh orang lain. Penjahat itu melihat bahwa penderitaan Yesus merupakan keharusan dalam tugas mesianiknya untuk menebus manusia berdosa, termasuk dirinya. Itulah sebabnya kenapa sampai penjahat itu mau agar Yesus mengingatnya. Artinya, ia ingin agar Tuhan mengingat akan belas kasihannya. Penjahat itu sudah melihat kemuliaan di atas kayu salib itu. Ia mengenal Yesus yang harus datang untuk menderita dan mati di atas kayu salib untuk menebus dirinya dan setiap orang yang mau percaya. Jadi, hanya di atas kayu salib itu setiap orang memiliki pengharapan yang sejati. Penjahat itu tidak minta diselamatkan, tetapi hanya minta diingat. Ini menunjukkan bahwa ia sadar betul siapa dirinya. Ia paham benar dirinya tidak layak diampuni, hanya pantas dihukum dan dibinasakan. Keinginannya hanya supaya diingat Yesus sebagai seorang penjahat yang telah insaf. Di mata manusia, penjahat ini layak dihukum mati dan tidak layak menerima pengampunan. Namun di mata Tuhan Yesus, ia layak diampuni sehingga mendapat anugerah keselamatan dan bisa menikmati Firdaus. Bagi penjahat itu, kematian bukanlah suatu hal yang menakutkan atau suatu yang mengambang. Kekekalan itu menjadi suatu yang pasti. Justru melalui kematian itulah ia akan menikmati Firdaus. Bagaimana dengan Anda?
apakah engkau memiliki kepastian dengan kekekalan? Mari berdoa, ikuti saya kata demi kata. Tuhan Yesus, terima kasih atas anugerah-Mu yang besar, rela untuk disalibkan, agar setiap orang percaya padamu tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Betapa besar pun dosaku, Engkau sanggup mengampuniku. Karena itu, ajar aku untuk hidup benar di hadapan-Mu dan menghargai kasih karunia yang telah Engkau anugerahkan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya berdoa. Amin. Tuhan berkati.